Tempat aku mengabdi. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan seluruh tamu undangan dalam acara Munas HIPMI ke-18. Hadirin yang berbahagia, Munas HIPMI ke-18 merupakan forum tertinggi organisasi yang menjadi momentum strategis. Selain menjadi forum demokrasi organisasi untuk memilih Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029, Munas HIPMI ke-18 juga menjadi wadah bagi para pengusaha muda dari seluruh Indonesia, strategis dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi nasional dan global. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur atas terselenggaranya acara kita pada siang hari ini, kita akan memulai acara dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rizal Edwin dari HIPMI Syariah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, siang ini di Novotel Lampung kami berkumpul dalam Musyawarah Nasional HIPMI tahun 2026. Kami bersyukur atas nikmat kesehatan, persaudaraan, dan kesempatan yang Kau anugerahkan sehingga kami dapat hadir dalam forum mulia ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Pertemukan hati kami dalam persatuan, satukan langkah kami, dan tuntun setiap keputusan yang lahir dari forum ini agar membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, dan negara. Ya Rob, kami memohon karuniakan para pemimpin bangsa kami
kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan keikhlasan dalam mengemban amanah untuk Indonesia. Ya Allah, anugerahkan kepada bangsa kami para pemimpin yang adil, para pengusaha yang berintegritas, dan generasi muda yang berani berkarya, serta bermanfaat bagi sesama. Jadikan HIPMI sebagai wadah lahirnya pengusaha-pengusaha muda yang tidak hanya sukses dalam usaha, tetapi juga mulia dalam akhlak dan besar dalam pengabdian. Allahumma alif baina kulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, satukanlah hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, dan tunjukilah kami jalan keselamatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan akhirnya ya Allah, jadikan musyawarah nasional ini bukan sekedar memilih pemimpin, tetapi memperkuat persaudaraan, memperbesar manfaat, dan memperkokoh ikhtiar untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. Karena jabatan adalah amanah, persaudaraan adalah kekuatan, dan pengabdian adalah kemuliaan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jama'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Umum BPP HIPMI kepada yang kami hormati Bapak Akbar Himawan Bukhari. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Shalve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Mata lelah dan kering, Frizin dengan Rotozi. Rotozi bisa untuk lensa kontak. With maximum cooling sensation. Frizzy. Feel the Frizzy with Rotozi. Yang kami hormati, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kanda Haji Bahlil Lahadalia. Para Menteri Kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Bapak Teddy Indra Wijaya, Gubernur Provinsi Lampung beserta seluruh Forkopimda, para pengurus BPP HIPMI. Khususnya saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Presiden, calon Ketua Umum BPP HIPMI nomor urut 1, Saudara Renaldo Bryan. Calon Ketua Umum nomor urut 2, Saudara Ade Jona Prasetyo. Calon Ketua Umum nomor urut 3, Saudara Afifuddin Suhaili Kala. Calon Ketua Umum nomor urut 4, Saudara Antoni Leong. Para Ketua Umum BPD HIPMI se-Indonesia, para pengurus BPD HIPMI dan BPC HIPMI se-Nusantara, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimalah salam hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan yang Maha Kuasa
Karena atas izinnya lah hari ini kita dapat berkumpul, bukan Bapak Presiden, untuk membuka langsung musyawarah nasional hari ini. Kehadiran Bapak Presiden adalah suntikan energi terbesar bagi para pengusaha muda Indonesia. Hari ini sangat istimewa karena Munas ke-18 ini bertepatan dengan hari ulang tahun HIPMI yang ke-54. Dan juga kita merayakan Hari Kewirausahaan Nasional. Ini adalah momentum bersejarah bagi kami Hari Kewirausahaan melakukan transformasi di tengah tantangan ekonomi global. Kami telah berhasil melakukan digitalisasi keanggotaan, memperluas akses permodalan, dan memperkuat inkubasi bisnis bagi anggota baru di daerah-daerah. Kami tidak hanya mencetak pengusaha, tapi membangun ekosistem yang berkelanjutan agar UMKM naik kelas dan pengusaha muda mampu bersaing di level global. Untuk itu, HIPMI berkomitmen untuk bisa memperkuat peran UMKM di seluruh Indonesia. Karena mayoritas anggota HIPMI yang ada di seluruh Indonesia berlatar belakang UMKM. Ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis, sudah tentu ini berdampak terhadap pertumbuhan UMKM kita dan juga melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang ada di daerah. Karena kita tahu bersama bahwa UMKM kita menjadi backbone pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari 60% dari PDB kita disumbangkan oleh UMKM. Dan juga lebih dari 93% tenaga kerja kita diserap oleh sektor UMKM. Untuk itu, kami mengapresiasi program-program strategis pemerintah yang menumbuh kembangkan UMKM di daerah dan bukan hanya tentang siapa yang akan memimpin, melainkan tentang konsolidasi kekuatan ekonomi nasional. Kita berkumpul di sini untuk menyatukan visi, menyelaraskan langkah, dan memperkuat barisan dalam mendukung agenda besar pemerintahan mewujudkan kemandirian ekonomi. Kita sangat meresapi pesan dari Bapak Profesor Sumitrojoyo Hadikusumo yang pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tanpa kemandirian ekonomi hanyalah sebuah seremoni. Kita tidak ingin kemerdekaan kita hanya sekedar seremoni. Oleh karena itu, Munas ini menjadi ajang bagi HIPMI untuk merumuskan kontribusi nyata, memastikan Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tapi juga berdaulat secara ekonomi. Sebagai penutup, setiap pemimpin ada masanya. Setiap masa ada pemimpinnya. Hari ini kepemimpinan saya telah genap menjadi Ketua Umum BP HIPMI. Sebuah anugerah yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Kepada Ketua Umum selanjutnya, sahabat sekaligus penerus. Perjuangan tugas besar kita belum selesai. HIPMI harus berdiri di paling depan untuk terus mengawal mensukseskan program prioritas Bapak Presiden Prabowo dan memastikan HIPMI tetap menjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pengusaha pejuang! Pengusaha pejuang! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, HIPMI merupakan rumah bagi pengusaha muda Indonesia. Inilah saatnya kita saling membangun sinergi nyata untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Selanjutnya kita akan saksikan bersama perjalanan semangat kewirausahaan dalam tayangan berikut ini. Merah putih berkibar megah, rakyat bersukacita menyambut kemerdekaan. Bangsa yang besar lahir dari generasi yang mewariskan mimpi, keberanian, dan kemandirian. Dan sejarah Indonesia telah membuktikannya. Seorang saudagar batik bernama Kiai Haji Samanhudi menyalakan sebuah api, Serikat Dagang Islam. Sebuah gerakan yang lahir bukan sekedar untuk berdagang, tapi membangun harga diri dan kedaulatan ekonomi bangsa. Dari situlah benih kemandirian ekonomi Indonesia mulai ditanam. Napas hidup sebuah bangsa. Lalu Sumitrojoyo Hadikusumo mengingatkan, tanpa kemandirian ekonomi,
kemerdekaan hanya sekedar seremoni. Tahun 1972, estafet perjuangan itu menemukan wadah baru. Lahirlah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sebuah gerakan yang percaya bahwa pengusaha muda bukan sekedar pelaku bisnis, tapi juga pelaku perubahan. Masa depan Indonesia harus dibangun oleh anak bangsa yang berani mengambil risiko, menciptakan peluang, dan menghasilkan karya. Indonesia telah berubah. Tantangan semakin kompleks, persaingan semakin cepat. Namun, satu hal tetap sama, semangat untuk membangun negeri melalui kemandirian ekonomi. HIPMI pun telah menginisiasi lahirnya Hari Kewirausahaan Nasional yang ditetapkan pada setiap tanggal 10 Juni melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024. Pertumbuhan yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan kebijakan tepat, tetapi juga lahirnya generasi pengusaha. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat semuanya. Inilah saatnya melakukan sinergi nyata, bukan lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak sebagai satu kekuatan besar dari para pendiri bangsa hingga pengusaha muda hari ini. Satu semangat terus hidup, semangat kemandirian, kewirausahaan, dan semangat membangun bangsa. Hadirin sekalian, semangat kewirausahaan HIPMI. Selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI. Kepada yang kami hormati, Bapak Bahlil Lahadalia, kami persilakan. Izin Bapak Presiden, beginilah dinda-dinda HIPMI ini kalau kelakuan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden mewakili Dewan Kehormatan BPP HIPMI yang notabene alaman-alaman tadi kita ada aspirasi, Pak. Katanya di HIPMI ini kan nama Kanda Dinda itu sebenarnya di HIPMI, Pak. Sama organisasi Cipayung yang lain. Kalau Bapak berkenan, izinkan seizin Bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami juga ingin memanggil Kakanda Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setuju nggak? Izin Bapak Presiden, beginilah dinda-dinda HIPMI ini kalau kelakuan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden mewakili Dewan Kehormatan BPP HIPMI yang notabene adalah mantan-mantan ketua umum dan tokoh-tokoh, mengucapkan banyak terima kasih kehadiran Bapak Presiden, karena kami tahu betul jadwal Bapak Presiden sangat padat untuk mengurus kesejahteraan rakyat bangsa dan negara. Yang saya hormati Ketua MPR RI, abang saya Bapak Ahmad Muzani, mungkin biar lebih akrab kita panggil Kanda Ahmad Muzani gitu. Tadi kita ada aspirasi Pak, katanya di HIPMI ini kan nama Kanda Dinda itu sebenarnya di HIPMI Pak, sama organisasi Cipayung yang lain. Kalau Bapak berkenan, izinkan seizin Bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami juga ingin memanggil Kakanda Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setuju nggak? Biar lebih dekat Pak, supaya olahannya cepat masuk. Serius. Ini lagi pidato ini. Yang kami hormati Ketua DPR RI, saudara saya, mantan Ketua Umum HIPMI Bengkulu. Kalau yang ini kadang-kadang Kanda, kadang-kadang Dinda. Udahlah, karena ini Ketua Dewan Kehormatan, Dinda Sultan Bakhtiar Najamuddin. Kabinet yang sempat hadir, nanti Bapak Presiden yang akan mengabsen. Tapi Pak, tadi di pesawat saya didoktrin oleh menteri yang bukan HIPMI tapi merasa HIPMI, yaitu Menteri Perumahan Rakyat Pak. Doktrinnya minta ampun Pak, menyampaikan kepada saya, Dinda, sekalipun Dinda Menteri SDM, tapi yang mengurus UMKM itu adalah bangun-bangun rumah katanya. Cuman realisasinya kok belum ada juga. Lama-lama Pak Ara Pak akan saya kasih, tapi tergantung memilih calon ketua umum yang mana dulu. Tanda-tanda Pak Ara ini. Yang saya hormati Ketua Umum BPP HIPMI Adinda Akbar Buhari dengan seluruh pengurus yang ada, kita berikan aplaus. Ketua-ketua umum terdahulu sebelum saya, yang saya hormati Ayahanda Abang Latif. Ini Pak, kalau siang kita harus panggil Ayahanda, kalau malam sedikit agak Kakanda. Karena usia boleh 80, Bang Latif usia berapa? 86. 86 tahun, tapi kalau persoalan Dinda Kanda, kadang-kadang Dinda kalah daripada Kanda. Ini persoalan selera Pak, selera. Ini seleranya minta ampun Pak. Waduh. Coba Akbar berdiri sama Bang Latif. Akbar kelihatan lebih tua daripada Bang Latif. Ada ketua-ketua umum terdahulu juga. Ini mohon maaf Pak, ini karena bicara di HIPMI jadi pakai ala HIPMI aja. Ada Bang Cicip. Kanda Cicip. Ini Kanda Cicip juga 70 lebih, tapi saya lihat seleranya oke juga. Ini guru semua Pak. Gurunya dari pagi hari sampai subuh hari. Kemudian ada Pak Bambang Wiyogo. Ini. Kemudian ada Pak Erwin Aksa. Ini waktu dia jadi Pak Erwin Aksa jadi Ketua Umum BPP HIPMI Pak, saya pengurusnya. Tapi saya disiksa juga pada jabatan. Jadi setelah jadi Ketua Umum Papua, masuk di BPP HIPMI mulai dari pangkat terendah, departemen. Habis itu baru naik pangkat lagi kompartemen.
Begitu ada ketua umum Okto yang saya hormati. Nah, ini Okto, Raja Okto Hari, Sabta Okto Hari. Begitu Pak Okto jadi ketua umum Pak, baru saya punya pangkat dinaikkan menjadi ketua bidang infrastruktur. Begitu ketua umum Okto selesai, saya rebut kekuasaan jadi ketua umum. Karena kalau nunggu diberi terus Pak, lama kok, lama banget gitu loh. Ternyata kekuasaan ini nggak bisa nunggu, harus rebut. Itu. Ketum yang saya hormati, hatinya lagi naik turun ya. Ini lagi 4 ini adalah pertama nomor 1 si Ray, ini bendahara umum HIPMI, kader petarung dari Papua Pak. Dia jadi bendahara umum dalam sejarah Indonesia. Yang jadi bendahara umum HIPMI cuma kau Ray. Tapi kau belum bisa melewati saya karena yang dari Papua saya yang ketua umum. Kemudian nomor 2 adinda saya yang diskusi terus sama saya, Adinda Jona. Ini ketua umum HIPMI Sumut Pak. Dari badannya udah oke lah kira-kira ya. Stylenya udah keliling katanya 30 provinsi. Kemudian nomor 3 siapa? Afifuddin Kalla Pak. Ini mantan ketua umum HIPMI Jaya. Di saat saya jadi ketua umum HIPMI Pusat, dia ketua umum HIPMI Jaya. Kemudian tambah botak ya. Memang ekonomi lagi krisis jadi. Anthony Leon. Ini Pak 15 tahun Pak ikut sama saya dan 3 kali pilpres dia pendukung saya tiba Pak Anthony Leon. Tapi main di sosmed terus. Hati-hati Pak Anthony, suara tidak ada di sosmed, suara ada di DPD. Kau jangan urus senior aja, urus suara gitu. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Lampung, Pak Mirza, Bapak Presiden. Ini Pak Mirza ini kader Gerindra yang top. Tapi dia jebolan HIPMI. Waktu saya ketua umum HIPMI Papua, Pak Mirza ini ketua umum HIPMI Lampung. Kelakuannya sangat baik sekali Pak. Sangat baik sekali. Dan hari ini alhamdulillah udah pakai songkok Pak. Itu yang saya terhipnotis dengan sahabat saya yang punya kelakuan. Makanya saya ikut dia, saya naik haji kemarin. Pak Mirza sama Ibu Wagub ya. Saya lihat cocok pasangan kalian. Membangun Lampung ya, membangun Lampung. Dan seluruh anggota Forkopimda yang sempat hadir Kapolda, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, ketua-ketua umum BPD HIPMI se-Nusantara yang hadir dan seluruh peserta Munas, hadirin yang berbahagia. Pak Seskap yang saya muliakan, saya hormati, nanti menteri lain nanti itu bagian Bapak Presiden sebelum saya kena offside. Bapak Presiden yang kami hormati, hari ini adalah Munas yang ke-18. Tepat 10 Juni lahirnya HIPMI dan usia HIPMI 54 tahun lalu. 54 tahun lalu bukanlah usia muda. Dan HIPMI ini didirikan atas dasar pemikiran panjang dari para pendiri yang dilokomotif oleh Bang Latif. Di pasal 5 anggaran dasar rumah tangga HIPMI kalau belum dirubah, di situ bicara tentang tujuan. Tujuan HIPMI adalah melahirkan kader-kader entrepreneur yang berjiwa nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air. Itu tujuan daripada HIPMI. Dalam perspektif itu, saya memaknai HIPMI dalam Munas tidak hanya dianggap sebagai pemilihan ketua umum, tapi minimal ada. If you can do it, I can too. Just watch me do it, just like you. Just guide me through, I'll do it too. Whatever you do, I'll follow you. Just guide me through, I'll do it too.
do, I'll follow you. Semua ini kita. Biasanya kalau calon ketua umum itu pengalaman saya Pak, 1 tahun dulu saya mutar. Saya mutar terus. DPD itu mainkan kita punya perasaan terus. Naik turun, naik turun. Saya lihat ini muka dari Cak Ketum ini semua udah pucat Pak. Jangan-jangan ini yang sukses, tim suksesnya duluan yang sukses daripada Cak Ketumnya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa membangun jiwa leadership, membangun jiwa patriotik, dan membangun cinta tanah air, rumusnya salah satu diantaranya adalah kader yang harus meritokrasi. Kader yang harus berproses. Kalau kita ingin mencari proyek atau peluang bisnis, kita harus fight. Kita harus kompetisi. Dan menurut saya, jangan kita malu untuk belajar pada senior dan para guru-guru kita. Izin Bapak Presiden, tidaklah berlebihan kalau saya menjadikan forum yang terhormat ini untuk kami anak-anak HIPMI belajar dari Bapak. Yang pertama, Bapak Presiden di dalam karir TNI-nya melewati fase-fase yang luar biasa. Perang di Tim-Tim, perang di Aceh, perang di Papua, mempertaruhkan nyawa, raga untuk Ibu Pertiwi. Kemudian yang kedua, dalam konteks karir, pernah Pangkostrat, pernah Danjen Kopassus. Kalau ibarat di daerah konglomerat, ini sudah ketua kelasnya konglo juga. Waktu berubah. Kemudian masuk fase berikut, yaitu fase pengusaha. Tidak gampang dari prajurit ke pengusaha. Tapi Bapak Presiden survive, mengembangkan usahanya dan masuk dalam kategori konglo waktu itu, konglo hebat. Tapi satu yang menurut saya yang membuat terinspirasi, bagaimana men-shifting dari pengusaha ke politisi. Pernah kalah 3 kali dalam Pilpres, tidak pernah loyo. Tidak pernah loyo. Ikut konvensi Partai Golkar, kalah. Tidak pernah terpikir partai yang Bapak ikut konvensi dulu, saya jadi ketua umum sekarang. Tidak pernah terpikir gitu loh. Tetapi dengan daya juang dan menganut mazhab demokrasi yang fight, Bapak Presiden gak pernah luntur dan menurunkan semangat. Alhamdulillah, pada Pilpres 2004 terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pelajaran apa yang saya mau sampaikan? Jadi orang itu jangan memble, jangan sedikit-sedikit ngeluh. Pengusaha yang hebat adalah pengusaha yang mampu bangkit. Jadi kalau sudah ada contoh dari presiden kita, terus apa lagi yang kita harus peributkan? Apa? Waktu Bapak Presiden menang, yang kalah dirangkul. Yang kalah dirangkul. Terus untuk apa harus ada perbedaan? Menurut saya HIPMI inilah daburnya pengkaderan. Tidak hanya pengkaderan dunia entrepreneurship, tapi juga pengkaderan dunia politik. Karena HIPMI melahirkan 2 gagasan besar tentang kekuatan daripada militansi, tentang cinta tanah air yang berorientasi pada nasionalisme. 2, kekuasaan politik direbut diisi dengan kekuasaan ekonomi. Nah, dalam konteks politik, hampir semua kader HIPMI itu bertaburan di hampir semua partai politik. Pak Surya Paloh ada di Nasdem. Itu Pak dulu waktu calon ketua umum HIPMI di Sumut kalah sama Pak Ponco. Ini Bang Cicip ini pelakunya ini. Nah di HIPMI Pak, jujur saya katakan bahwa ketua-ketua umumnya udah multi partai. Dulu Ketum Okto di PAN, kemudian Ketum Maming Pak PDIP, kemarin Ketum Akbar Golkar,
Jadi kalau yang berikutnya yang lain, ya nggak apa-apa juga, memang HIPMI begitu. Jadi HIPMI, entar dulu. Inilah kalian ini, aku belum titik, baru koma, udah ribut, gimana? Jadi HIPMI itu dinamis, elastis. Tetapi bagi saya, yang notabene-nya adalah Ketua Umum Partai Golkar, selama lambang HIPMI di bulatnya itu masih kuning, tidak pernah saya ragukan tentang militansi dan cinta kepada Partai Golkar. Itu bagi saya, ya kan? Jadi nggak perlu ada dikotomi. Politik itu harus dibawa dengan cair. Politik itu jangan baper. Perasaan itu, saya diskusi sama Bapak Presiden. Menurut saya Pak, perasaan itu hanya cocok diletakkan pada kata cinta. Hanya kata pada cinta. Cinta ibu. Cinta ibu pertiwi. Cinta rakyat. Cinta anak. Cinta istri. Sama cinta yang lain-lain. Itu. Jadi politik, bisnis biasa aja. Biasa aja. Namun untuk memperebutkan posisi di HIPMI butuh perjuangan, butuh kompetisi. Karena seorang jadi ketua umum HIPMI harus mempunyai leadership dan nyali di atas rata-rata. Dan itu harus diuji lewat mekanisme kelaziman di dalam internal organisasi HIPMI. Silakan berkompetisi, bertanding untuk bersanding. Jadi habis itu guyuplah. Ini pesan senior ini. Terakhir, saya izin Bapak Presiden, kami menyampaikan atas perintah Bapak Presiden tadi sebagai Ketua dan Kehormatan, ini sebagai Menteri SDM. Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Nah, khusus untuk menyangkut dengan pasal 33 tambang, RKAB segala macam, ini kita pingin yang kaya ini tetap kita jaga mereka, tapi juga harus menarik yang menengah sama kecil. Kalau tidak HIPMI ini pengusaha kecil terus kapan besarnya? Kalian kalau mau menengah kecil terus kapan besarnya? Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan. Itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan. Terakhir, sekalipun MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Apa? Kamu jangan bilang Bahlil ganteng lagi, aduh kacau sekali. Program ini adalah program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan. Tugas kita kader HIPMI adalah melakukan hal itu. Demikian Bapak Presiden,
kami laporkan, sudah mengerti tadi Kak? Rambu-rambunya tadi sudah? Sudah ya? Kalau ada yang belum clear setengah-setengah kamar lah kira-kira. Tapi saya yakin 4 calon ini bertanding untuk bersanding. Baik-baik semua. HIPMI! Pengusaha pejuang! Baik. Tolong jaga jangan ribut-ribut di Munas ya. Jangan ikut kelakuan saya dulu. Cukuplah berakhir di saya. Tapi saya lihat kok semua tim suksesnya lulusan Akademi 2014. Waktu itu saya calon ketua umum Pak, sempat diskorsing 1 bulan. Karena saya lihat agak kalah dikit, jadi saya buat bagaimana caranya untuk menang, akhirnya diskorsing. Tapi saya tidak mau begitu lagi kalian. Selesaikan dalam ruangan ini baik-baik. Demikian, terima kasih. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah pada agenda utama, yakni sambutan Presiden Republik Indonesia sekaligus pembukaan Munas HIPMI ke-18. Kita sambut yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Grab bike hemat tiap hari 7.000. Grab bike hemat murah nonstop tiap hari. Cek sekarang. Hah? Oh ya. Kopi harus siap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beserta para wakil ketua MPR yang hadir, Ketua MPR RI Saudara Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI yang hadir, para anggota DPR RI yang hadir, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Saudara Akbar Himawan Bukhori, beserta seluruh pengurus pusat pimpinan daerah HIPMI seluruh Indonesia yang saya banggakan. Para senior HIPMI yang hadir, penggagas, pendiri dan ketua umum HIPMI tahun 1972-1973, Saudara Abdul Latif yang saya hormati. Ketua Umum HIPMI 1986-1989, Saudara Syarif Cicip Sutarjo. Ketua Umum HIPMI 1995-1998, Saudara Bambang Wiyogo. Ketua Umum HIPMI 2008-2011, Saudara Erwin Aksa.
Ketua Umum HIPMI 2011-2015, Saudara Raja Sabta Oktohari. Para calon Ketua Umum HIPMI sesuai nomor urut 1 Saudara Renaldo Brian, nomor urut 2 Saudara Ade Jona Prasetyo, nomor urut 3 Saudara Afi Kala, nomor urut 4 Saudara Anthony Leong. Para menteri anggota Kabinet Merah Putih yang hadir tadi, Menteri ESDM Saudara Bahlil Lahadalia juga adalah Ketua Dewan Kehormatan BPP HIPMI dan mantan Ketua Umum HIPMI. Hadir Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Saudara Marwar Sirait, Menteri Kesehatan Saudara Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Saudara Todotua Pasaribu, Sekretaris Kabinet RI Saudara Teddy Indra Wijaya, Gubernur Provinsi Lampung Saudara Rahmat Mirzani Josal, para bupati dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati seluruh hadirin undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir. Tadi saya sebut Gubernur Lampung, tapi ada banyak tokoh-tokoh daerah yang hadir. Wakil Gubernur Lampung, Saudari Jihan Nurlela, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Saudara Ahmad Giri Akbar, Wali Kota Bandar Lampung, Saudari Eva Dwiana, Wali Kota Metro Saudara Bambang Imam Santoso, Bupati Lampung Barat Saudara Farusil Mapsus, Bupati Lampung Timur Saudari Ella Siti Nurmaya, Bupati Lampung Utara Saudara Hamartoni Aharis, Bupati Lampung Selatan Saudara Dityo Egi Pratama, Bupati Perengsewu Saudara Rianto Pamungkas, Bupati Pasawaran Saudari Nanda Indira Bastian, Bupati Tanggamus Saudara Muhammad Saleh Asnawi, Wakil Bupati Mesuji Saudara Yugi Wicaksono, Wakil Gubernur Sumatera Barat hadir di sini. Oh, hadir juga. Ketua DPRD Banjarmasin Saudara Rikfal Fakhruri, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, ini absen semua nih. Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Saudari Hilda Kusuma Dewi. Udah jauh-jauh datang gak disebut, gak enak ya. Bupati Muaro Bungo Saudara Dedi Putra, Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno, Wakil Wali Kota Jambi Saudara Diza Hazra Aljosa, Wakil Wali Kota Sarulangun Saudara Jerry Trisat Wika, Wakil Bupati Aceh Barat
Wakil Wali Kota Langsa, Saudara Muhammad Haikal. Saudara-saudara sekalian, ini banyak sekali ya. Saudara sekalian, tanpa saya mengurangi rasa hormat ya, saya mungkin tidak sebut satu-satu lagi ini, tapi hampir semua sudah saya sebut tadi. Para senior juga banyak yang nggak hadir di sini saya lihat. Karena saya kebetulan juga kenal dengan tokoh-tokoh HIPMI, karena mereka banyak yang saya kenal dari lama. Ya. Saudara-saudara sekalian, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi karunia, bangsa kita diberi kedamaian, dan hari ini kita hadir bersama dalam acara Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ke-18 tahun 2026. Saya diberitahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun HIPMI, tanggal 10 Juni 2026. Hanya, iya kan? 1 sama ya 17, 1 sama 7, 8. Belum selesai. 2026 jumlahnya 10 ya. Oh ya, oke lah. Oh, bukan 10. Ya benar 10, 1 tambah 6, 7, 7 sama 10, 17, 1 sama 7, 8. Angka 8 itu angka HIPMI agak cocok begitu dari dulu. Karena saya kenal tokoh-tokoh HIPMI semua, hampir semuanya ya. Kelakuannya sudah saya kenal semuanya itu juga. Jadi jangan macam-macam, aku sudah tahu kelakuanmu semua itu. Gelagatnya pun sudah saya tahu. Saudara-saudara, HIPMI sebagai wadah pengusaha. Untung bagi aku, itu gampang. Pakai aplikasi McDonald's banyak untungnya. Datang belakangan. Makan duluan. Dapat banyak poin, makin banyak rewardnya. Bisa nonton film dulu. Bisa juga pesan buat delivery. Pakai aplikasi McDonald's, banyak untungnya. Guru-guru kapitalisme sekalipun mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa datang dengan nasionalisme. Ya. Ada nggak itu ya slide-nya itu dari Profesor ada saudara Yuza, udah bisa dipasang. Ya. Kalau dibaca ya, ini dari bukunya Profesor Leah Grenfell, The Spirit of Capitalism. Today it is claimed we live in the period of late capitalism and possibly in the post-industrial society. Yeah. Yet nationalism is not gone, nor does it show any signs of being gone soon. Nationalism first appeared in England, becoming the preponderant vision of society there.
The sustained growth characteristic of modern economy is not self-sustained. Growth is stimulated and sustained by nationalism. Ya, kan HIPMI pinter bahasa Inggris semua ya. Baik, saya terjemahkan sedikit. Saya yang bagian kedua aja lah, yang paling penting. Ya, nationalism yang saya ambil yang kalimat terakhir. The sustained growth characteristic of modern economy. Ya. Jadi karakteristik sifat dari ekonomi modern is not self-sustained. Tidak maju, tidak berkembang dengan sendirinya. Growth, pertumbuhan distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme. Ini adalah guru kapitalisme. Jadi saudara-saudara, Jepang maju, Amerika maju, Eropa Barat maju, Tiongkok bangkit sekarang karena jadi HIPMI tadi disampaikan oleh tokoh-tokoh HIPMI, hadir pendiri HIPMI di sini. Salah satu saya juga kenal, Pak Siswono. Nafas lahirnya adalah nasionalisme. Tapi saudara-saudara, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa benar-benar sistem ekonomi kita sudah berdasarkan nasionalisme? Marilah kita tanya kepada diri kita sendiri. Marilah kita lihat dengan mata dan hati yang terbuka. Dan kalau kita lihat dengan mata dan hati yang terbuka, kita akan sadar bahwa sistem ekonomi yang dijalankan sekarang ini penuh dengan tantangan-tantangan, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saudara-saudara, sebagai wadah dari pengusaha muda, HIPMI adalah suatu wadah yang sangat penting. Karena wadah ini, sebagaimana tadi disampaikan, melahirkan pemimpin-pemimpin, pemimpin masyarakat, ya, pemimpin ekonomi, dan benar, coba berapa tokoh HIPMI yang muncul sebagai tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional, ya. Pak Latif menjadi menteri, menjadi pengusaha pribumi besar. Pak Siswono juga berapa kali jadi menteri. Pak Bakri Menko, Pak Abu Rizal Bakri Menko, dan juga ketua partai politik besar, Partai Golkar, juga ketua Kadin kalau tidak salah ya, Pak Abu Rizal Bakri, umum Partai Golkar, partai yang besar. Beliau juga menteri ESDM. Ya. Jadi saudara,
Demikian besar peran daripada HIPMI. Tapi di tengah peran besar itu, saya menghimbau saudara-saudara bersama-sama, marilah kita menatap keadaan bangsa kita dengan jujur. Saudara-saudara sekalian, menurut pandangan saya, menurut keyakinan saya, bahwa bangsa kita telah menyimpang dari pemikiran, dari warisan pendiri-pendiri bangsa kita sendiri. Pendiri-pendiri bangsa kita telah mewarisi kepada kita, menurutkan kepada kita, hal-hal yang luar biasa, yang saya katakan kecemerlangan. Kecemerlangan. Yang pertama tentunya Sumpah Pemuda. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu bahasa mempersatukan kita. Dan bahasa yang dipilih bukan bahasa mayoritas dan mampu mempersatukan. Kecemerlangan selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila yang telah mempersatukan. Ini saya kira sudahlah kita ya. Kita terima, dan anak-anak muda sekarang menerima seolah-olah ya apa ya, itu biasa. Tapi saudara-saudara, lihatlah dunia sekarang. Lihatlah dunia hari ini. Perang di mana-mana. Perang di Eropa. Di tempat lahirnya demokrasi, perang. Sama-sama. Mereka itu ras yang sama. Bedanya apa Ukraina sama Rusia? Hampir sama bahasanya, hampir sama agamanya. Perang. Perangnya luar biasa. Hitungannya kira-kira tiap bulan belasan ribu yang mati. Tiap bulan. Belum lagi Gaza, belum lagi Palestina, Suriah, Irak, Libya, Sudan, Yaman, Somalia, Pakistan perang. Ya. Tetangga kita Kamboja perang sama Thailand. Myanmar perang. Jadi janganlah kita menganggap apa yang kita miliki sekarang adalah biasa-biasa saja. Di tengah itu semua, kita juga harus mengakui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat jelas dan sangat gamblang itu tidak mau dibicarakan. Tidak mau dibicarakan dan tidak mau
apalagi diberlakukan. Jadi saudara-saudara HIPMI sebagai pengusaha muda, sebagai pelaku ekonomi, tadi saudara sering dengar negara kita begitu kaya, tapi kita lihat banyak rakyat kita yang hidupnya sangat-sangat susah. Masalahnya adalah, menurut keyakinan saya, bahwa kita telah meninggalkan sendi-sendi yang paling penting, yaitu sendi rancang bangun bangsa. Bagaimana kita mau mendirikan gedung tanpa suatu blueprint, tanpa suatu gambar teknis. Kalau kita menyimpang dari blueprint, dari cetak biru, kita menyimpang, gedung itu runtuh. Kita sudah diberi rancang bangun, blueprint, tapi kita pura-pura bahwa itu tidak penting. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas azas kekeluargaan. Ini lip service. Yang dibesarkan adalah konglomerasi. Saya kaget, saya memang benar disebut, saya memang bukan ahli keuangan. Tapi saya kaget. Waktu saya kampanye, saya berurusan dengan ibu-ibu yang ikut apa itu super mikro. Mekar ya. Super kredit super mikro. Mereka rata-rata bayar bunga itu 24%. Bagaimana? Saudara pengusaha besar pinjam uang dari bank himbara, bank milik pemerintah, bunganya 9%, 10%. Bagaimana orang miskin bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar? Jadi kejanggalan-kejanggalan ini saya coba luruskan. Saya sangat yakin kita laksanakan pasal 33 tentunya dengan arif, dengan bijaksana, tapi kita laksanakan. Saya yakin Indonesia akan bangkit dengan cepat, kita akan bangkit. Saudara-saudara sekalian, kita diberi karunia luar biasa oleh Maha Kuasa. Tadi di video kalian itu, ya kan, ada apa itu? Rute rempah-rempah. Dari dulu Nusantara kita didatangi karena kekayaannya, ya. Negara-negara bangsa-bangsa asing itu datang ke sini waktu itu berbulan-bulan ke sini, bukan wisata. Segala kekayaan kita, tantangannya adalah harus dikelola oleh kita dengan sebaik-baiknya, dengan secerdas-cerdasnya. Saudara-saudara,
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini bahasa Indonesia. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar. Kita perang kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar ini. Masa kekayaan kita ya diolah, diambil, dijual ke luar negeri, hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia. Masuk akal atau tidak? Coba. Ya. Kalau katakanlah saudara punya warung, tiap hari saudara jualan, ya, tiap hari keuntunganmu kau taruh di tempat tabunganmu, di lemari mobil. Saudara-saudara, selama berapa puluh tahun tabungan Indonesia diambil dan uangnya tidak ditaruh di Indonesia, ditaruh di luar negeri. Dan kita kadang sekarang, iya kan? Saudara-saudara, saya tadi dikatakan berapa kali maju jadi presiden. Untuk jadi presiden tadi disebut 3 kali kalah. Salah, 4 kali kalah. Iya. Saya usaha jadi presiden dari 2004. Konvensi Golkar, ya kan? 2004. 2009, 2014, 2019, 2024. 5 kali, 4 kali kalah. 4 kali kalah. Orang bingung. Sudah 4 kali kalah, masih mau maju lagi. Saudara-saudara, ada analis-analis ya, podcast, ya kan? Prabowo pingin banget jadi presiden, sampai sekian kali. Saudara-saudara, kenapa saya ingin? Karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Saya sudah melihat. Saya bukan mau jadi presiden hanya untuk jadi presiden. Lo kira enak? Iya kah? Karena kadang-kadang masyarakat, elit kita ini elit yang memang kejam. Elit kita ini ya, tapi hampir semua elit bangsa-bangsa seperti kita ribut terus. Sukanya, elitnya suka ribut, rakyat tidak. Rakyat paling ngerti. Rakyat ngerti bahwa untuk dapat hidup yang baik harus ada kerukunan, harus ada apa? Harus ada paguyupan, harus ada kerjasama, harus ada saling mengisi, bukan saling menghantam. Tapi elit semakin pintar. Jadi ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang keluar negeri, disalahkan, ya kan?
Jokowi nggak pernah keluar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri. Saya sering keluar negeri. Prabowo sering keluar negeri. Aneh gitu. Sebetulnya nggak ada masalah gitu, benar nggak? Situasi warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita, bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik non-aligned, politik non-blok. Kita bersahabat sama semua negara, kita bersahabat sama semua kekuatan. Kita tidak mau terlibat dengan fakta-fakta militer siapapun. Karena itu begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya langsung gariskan politik luar negeri kita meneruskan politik non-aligned, politik non-blok, politik bebas aktif. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh. Sekarang saya baik sama Presiden Putin, baik saya. Tapi saya baik juga sama Presiden Trump. Di sini saya disalahkan, di situ saya disalahkan. Tapi nggak ada masalah. Saudara-saudara, noise selalu ada. Yang penting kita yakin garis kita di mana. Selama saya yakin saya kerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia, selamanya saya tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sebagai negara yang disukai oleh banyak negara, Indonesia sekarang disukai. Indonesia dicari karena Indonesia dikenal tidak mau punya musuh. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Ya. Karena ada yang sok lebih pintar dari segala-galanya. Sudah. Bayangkan saya sebagai presiden Indonesia. Saya dipilih oleh rakyat untuk menjaga rakyat Indonesia. Sekarang, kalau ada negara superpower, ya katakanlah Presiden Trump, mengundang saya ke Amerika, berani saya nggak datang. Kalau Presiden Amerika Serikat ngundang Presiden Indonesia dan Presiden Indonesia yang hadir, coba aja. Jadi saudara-saudara, sudah Presiden Amerika undang, nggak bisa, saudara-saudara. Habis itu diundang lagi oleh Presiden Xi Jinping. Ya gue hadir, benar nggak? Diundang lagi oleh India. India 1,4 miliar orang. Pasarnya besar. Teknologinya hebat. Jadi Brasil sama. Jadi saudara-saudara, inilah risiko negara yang sahabatnya banyak. Kita Indonesia ini negara terbesar di ASEAN. Kita anggota APEC, anggota Konferensi Islam, OKI, sekarang anggota BRICS, anggota G20. Kita kalau diundang kita nggak hadir. Jadi ini saya mau cerita sama saudara-saudara.
Untuk membela kepentingan rakyat, memang kita harus memelihara hubungan baik dengan semua pemerintah itu. Makanya saya katakan, politik Indonesia adalah politik tetangga yang baik. Kita ingin menjadi tetangga yang baik kepada semua negara sekitar kita dan negara yang lain di dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kemarin saya 2 hari, 3 hari ini saya menerima berapa? 18 duta besar. Hampir semuanya menyampaikan undangan dari Presiden dan Perdana Menteri masing-masing. Kami berharap Presiden Indonesia dapat berkunjung ke negara kami. Bayangkan 18 negara itu. Terbangnya udah kelenger aku. Saudara-saudara, ini saya hanya cerita saudara-saudara sebagai pemimpin-pemimpin muda. Yang di antara saudara ya pasti akan ada yang akan muncul sebagaimana ketua-ketua umum sebelumnya. Saudara adalah wadah pemimpin, jadi saudara harus mengerti masalah bangsa. Saya di forum ini, pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan saudara-saudara, setialah kepada sejarah kita sendiri. Tanpa kesetiaan kepada sejarah, tanpa cinta tanah air, kamu tadi saya sudah tayangkan embahnya kapitalisme, saudara-saudara. Dan pengusaha haruslah jadi pengusaha yang patriotik. Saudara menumpuk kekayaan. Saya kira semua ajaran, apakah agama, apakah filosofi, semua ajaran, kekayaan yang kau dapatkan dengan baik, gunakanlah untuk tujuan yang baik. Gunakanlah untuk membantu orang yang belum mampu. Saudara-saudara sekalian, baru Indonesia akan bangkit. Tapi kalau saudara kaya raya, habis itu kekayaannya kau bawa lari di luar negeri dan kau tidak peduli dengan rakyat sekitarmu, ya masa depan bangsa kita tidak akan baik. Bangsa kita baik karena nilai-nilai bangsa kita. Di antara nilai-nilai bangsa kita yang harus kita jaga adalah nilai-nilai yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Antara lain gotong royong, saling membantu. Yang kuat angkat yang lemah. Para pengusaha kunci dari kebangkitan suatu bangsa. Saudara yang akan menciptakan lapangan kerja. Karena itu pemerintah harus membuat keadaan yang baik untuk para pengusaha. Keadaan yang baik itu antara lain hukum harus kita tegakkan. Kalau kita tidak tegakkan hukum, yang terjadi adalah hukum rimba, hukum liar. Yang terjadi adalah hukum berdasarkan kekuatan. Dan di ujungnya tidak baik bagi kita semua. Ada yang mengatakan Prabowo tidak suka dan nanti akan mengusir investor-investor asing. Ternyata tidak seperti itu. Saya ketemu banyak investor-investor yang akan masuk. Tapi kita ngerti bahwa di antara kita ada yang selalu tidak suka dengan
berlakunya hukum. Mereka suka keadaan yang liar. Jadi saudara-saudara, saya titip HIPMI, bangkitlah dengan semangat cinta tanah air yang luar biasa. Akan ada kesulitan, pasti ada kesulitan. Sekarang tidak hanya kita yang sulit, hampir seluruh dunia yang sulit. Karena perang Teluk, ya, ada Selat Hormuz, ada Laut Merah. Tapi kita bersyukur kekuatan kita besar. Akan ada tantangan. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada pangan. Jangan kau anggap pangan itu tidak penting. Tanpa pangan tidak ada republik manapun di dunia ini. Tidak ada negara tanpa pangan. Banyak negara sekarang dalam keadaan panik. Mereka sulit cari makan. PBB sudah warning, tahun ini akan ada kelaparan besar-besaran. Kita alhamdulillah kuat. Ini tidak bisa kita tutup mata. Saudara-saudara, kita menuju swasembada energi. Kita sedang bekerja keras. Perhitungan kita 3 tahun lagi kita benar-benar. Lotte Choco Pie kini dengan kemasan baru. Soft cake dan biskuit nomor 1 di Jepang dan di Indonesia. Lotte Choco Pie kini dengan kemasan baru. Akan melakukan industrialisasi. Industrialisasi. Kita akan melaksanakan industrialisasi melalui hilirisasi. Semua komoditas kita akan kita olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia. Ini kesempatan untuk pengusaha-pengusaha muda bangkit. Karena kita tidak mau hanya jadi pasarnya bangsa lain. Kita mau pasar Indonesia harus dinikmati oleh putra-putri Indonesia. Setelah 81 tahun merdeka, kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri. Kita sudah mulai merintis. Sekarang TNI sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia sendiri. Presidenmu, saya sekarang pakai mobil buatan rakyat Indonesia sendiri. Ini kayak kampanye aja ini. Kampanye masih lama. Ini aku kesini lagi menggugah semangatmu. Jadi saudara-saudara,
Berapa hari yang lalu, enggak nih, aku mau cerita nih ya. Aku mau cerita ini berapa hari yang lalu, saya dengar pembicaraan di antara anak buah saya. Mereka tanya, harga mobil ini berapa ya? Harga mobil itu berapa ya? Saya pikir, wah, aku udah nggak bisa lagi nanya-nanya seperti itu. Suka tidak suka, karena saya presiden, saya harus kasih contoh. Saya harus pakai mobil buatan anak-anak Indonesia. Jadi saya mengerti. Ini kan mobil baru 1-2 tahun kita bangun, ya kan? Ya namanya suatu yang baru, ya mungkin tidak sebagus kalau saya pakai BMW atau Mercedes, ya kan? Kalau Pak Ara pakai Mercedes mungkin ya. Aku udah nggak bisa lagi. Saya pakai Maung. Nah, satu saat saya ini suka tidur di mobil, ya. Saya suka tidur di mobil. Jadi satu saat saya lagi tidur di mobil, tahu-tahu karena hujan keras di luar, saya tidur, tahu-tahu tek, tek. Saya bangun, rupanya bocor. Ya namanya baru, ya kan? Ya aku kirim kembalilah ke, ini kan buatan Pindad. Aku bilang, Pindad, tolonglah bocornya dikurangi gitu loh. Habis itu pakai mobil ya naik gunung, geredak, 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 geredak. Tapi geredak nggak apa-apa. Demi nasionalisme saya tetap pakai mobil ini. Saudara-saudara, 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 saudara harus ingat orang tuamu. Waktu kau kecil, orang tuamu berjuang keras mencari sepatu untuk kamu berangkat sekolah, mencari baju untuk kamu. Mungkin temanmu sepatunya lebih bagus, tapi ini sepatu dari orang tuamu. Mau bagus, mau bocor, mau gredek-gredek, mobil itu buatan anak-anak Indonesia, berarti dari ibu kita, Ibu Pertiwi, saudara-saudara. Ya sudah. Sebentar. Saya minta izin, kalau udah begini harus minum kopi saya. Kalau udah begini, bisa 2 jam lagi saya bicara. Saudara-saudara, saudara-saudara, percayalah, masa depan Indonesia luar biasa, saudara-saudara. Tapi kuncinya adalah kita harus bersatu. Kita harus rukun. Suku berbeda, agama berbeda,
latar belakang boleh berbeda, ya kan? Partai boleh berbeda, tapi cinta tanah air tidak boleh luntur dari kita. Benar tadi, habis bertarung jadi satu. Kita harus kerja. Makanya saya selalu mengusulkan gagasan Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated adalah Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kita bersaing bukan bersaing untuk saling membunuh. Kita bersaing untuk saling mengangkat, saudara-saudara sekalian. Bersaing untuk saling Jump into freshness. Feel the flow within. Enjoy every moment. The excitement of becoming a better you. Live fresh. Essay, love yourself. yang luar biasa, punya gas, punya minyak, punya emas, tapi perang saudara. Saya sedih. Banyak di antara mereka itu kawan saya semua. Saya sedih. Saya sangat sedih. Contoh, Sudan kaya luar biasa. Perang terus. Pertama perang utara sama selatan. Utara Islam, selatan Kristen. Yang selatan misahkan diri. Begitu misahkan diri, selatan perang sama perang. Kristen sama Kristen perang. Yang utara, Islam sama Islam perang. Rakyat jutaan hilang rumah. Puluhan ribu mati. Negara sangat kaya. Libya, negara sangat kaya. Irak, negara sangat kaya. Suriah, saudara-saudara. Jadi, anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda, bangunlah budaya yang baik. Nasionalis, tapi kerjasama. Jangan membenci. Jangan selalu dendam. Dua hal yang sudah harus kita hindari. Jangan benci, jangan dendam. Bersaing biasa. Menang, kalah, nggak ada masalah. Nyatanya saya 5 kali maju, 4 kali kalah. Nggak ada. Yang penting terakhirnya saya diberi kesempatan. Dan saudara mau percaya atau tidak percaya, waktu saya menang diumumkan oleh KPU, ya. Saya menang diumumkan oleh KPU, you bisa cek. Saya menang dengan angka 58,58%. Jadi tunggu. 5 plus 8, 13. Benar. 5 sama 8, 13. 13 sama 13, 26. 2 tambah 6, 8.
Ini kayak kampanye di kecamatan ya, enak, asik juga ya. Asik juga ya. Jangan-jangan ini Gerindra semua ini ya. Saudara-saudara, you boleh cek lagi. Waktu diumumkan di TV, saya lihat jam. Ya, diumumkan jam 14.03. 14.03. 1 sama 4, 5. 5 tambah 3, 8. Dan saudara-saudara, ini baru pembukaan. Ini ada 28 slide. Bagaimana? Dibacakan coba. Enggak. Saudara-saudara, salah satu kemampuan pemimpin harus bisa merasakan kemauan rakyat. Dan saya merasakan rakyat saya ini yang duduk di depan ini sudah capek. Betul? Udah, gue udah tahu loh. Saya udah tahu nih. Tapi kalian malu, nanti dibilang HIPMI tidak semangat. Jadi semangat. Padahal di hatimu, apalagi ada orang ngomong lagi. Benar gak? Benar. Pokoknya, saudara-saudara, percayalah, kita berada sudah di jalan yang benar. Kita sudah kembali kepada Pancasila yang benar. Undang-Undang Dasar 45 yang benar. Kita mau bangun Indonesia yang bersatu. Semua suku, semua agama, semua kelompok etnis, semua ras, semua budaya bersatu untuk kita bangkit. Percaya, masa depan kita luar biasa, saudara-saudara. Kalau nggak luar biasa, gue nggak mau jadi presiden Indonesia. Saudara-saudara, saya mengajak sekarang ya, karena ini HIPMI pengusaha, tunggu dulu. Pengusaha Indonesia banyak dosanya. Betul? Lo nggak bisa bohong sama gue udah ngerti lo. Itu tokoh-tokoh HIPMI ini gue kenal dari kecil. Bambang Wiyogo gue kenal waktu dia masih punya rambut. Ini semua satu-satu saya kenal semua itu.
Cicip, ini semua gue kenal semua tuh. Bang Latif gue kenal juga. Saudara-saudara, tapi sudahlah, ya gak apa-apa. Dosa kita tutup. Kita bangkit ke depan. Sekarang jangan coba-coba melanggar hukum. Saudara akan kalah. Kenapa? Sekarang ada teknologi. Sekarang ada AI. Ada kecerdasan. Sekarang semua dokumen setebal ini bisa dibaca dalam 5 menit. Kontrak setebal ini 5 menit. Jadi saudara-saudara, mari kita raih masa depan yang baik. Ya. Kita kuasai, kita kendalikan semua untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kita. Kita percaya kita bisa membangun Indonesia yang hebat. Semua negara melihat sebenarnya Indonesia tidak terbendung. Kita sudah, algoritmenya sudah ada, hitungannya sudah ada. Kalau kita pandai dan kita cerdas, 2045 kita ekonomi keempat terbesar di dunia, saudara-saudara. Ya, yang muncul nanti nomor 1 Tiongkok, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 India, nomor 4 Republik Indonesia. Saudara-saudara, dan pada saat itu 2045 adalah 19 tahun lagi kan, 20 tahun lagi, ya. Ya, 20 tahun lagi saudara-saudara berada di puncak karirmu. Saya nanti di Hambalang monitor kalian di bawah. Kalau belum dipanggil yang Maha Kuasa. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, aku lihat, tetap saya monitor kalian. Kalau